Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga saat ini kita dapat mengikuti acara penyerahan keputusan piagam dan pelakat penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Saya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara KASN yang telah menyelenggarakan kegiatan penting ini sebagai momentum strategis untuk melakukan akselerasi, optimalisasi, dan internalisasi penerapan sistem merit ASN pada seluruh instansi pemerintah. Saya juga mengucapkan selamat kepada instansi pemerintah yang telah berhasil ditetapkan dalam kategori sangat baik dan baik dalam menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu 18 kementerian dan sekretariat negara, 9 lembaga pemerintah non-kementerian, 3 lembaga non-struktural, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintah kabupaten. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan instansi pemerintah tersebut untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik dengan baik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Kebijakan reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Hadirin yang berbahagia, apabila kita melihat sejarah perjalanan pemerintahan, sistem merit sesungguhnya telah diterapkan dalam manajemen kepegawaian sejak awal pemerintahan Indonesia. Akan tetapi penerapannya belum secara eksplisit diamanatkan dalam regulasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan aspek-aspek manajemen kepegawaian cenderung bersifat parsial serta belum terintegrasi. Pada masa itu terjadi berbagai ketidaksesuaian antara implementasi norma dan konsep ilmu pengetahuan tentang sistem merit yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pegawai. Pemerintah bersama DPR RI pada tahun 2014 menetapkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang ASN ini terbit sebagai upaya untuk menegakkan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian pada seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai wujud keseriusan pemerintah terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada seluruh instansinya, maka berbagai kebijakan diarahkan untuk mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Salah satu karakteristik penting yang menjadi fokus pemerintah
yaitu integritas ASN. Pengejawantahannya berupa upaya pencegahan KKN yang dilakukan melalui kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku, serta pembangunan zona integritas menuju bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Selain itu, integritas ASN juga dinilai dari loyalitas dan wawasan kebangsaannya. Hal ini sangat penting untuk dijaga, mengingat salah satu peran ASN adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada tahun 2019 hingga 2020 secara akumulatif terdapat 81 instansi pemerintah yang mendapatkan kategori sangat baik dan baik. Dengan demikian maka masih terdapat sebanyak 524 instansi pemerintah, belum termasuk lembaga non-struktural yang masih perlu meningkatkan kapasitasnya ataupun membutuhkan pembinaan agar mampu menerapkan sistem merit ASN. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka akselerasi, optimalisasi, dan internalisasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN pada seluruh instansi pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, perlu adanya peningkatan kolaborasi antara KASN, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan, penilaian, dan pengawasan terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kedua, sistem merit dalam manajemen ASN agar dilaksanakan secara lebih adaptif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu merespon berbagai situasi yang berkembang secara dinamis di tingkat nasional maupun global. Ketiga, instansi pemerintah yang telah ditetapkan dalam kategori sangat baik dan baik agar dapat menjadi pilot project bagi instansi pemerintah lainnya dalam penerapan sistem merit ASN. Keempat, sistem merit harus menjadi dasar penerapan profesionalisme dan standar kompetensi dari ASN. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan ASN itu sendiri dalam kaitannya dengan pembinaan karir dan menghindarkan terjadinya politisasi birokrasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, tugas KASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan manajemen ASN serta mewujudkan sistem merit. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, perlu terus dilakukan penguatan KASN pada aspek regulasi, kelembagaan, dan SDM, serta dukungan dari semua pihak. Sebagai penutup, saya minta agar kerja kolaborasi antara KASN dengan instansi di pusat dan di daerah harus terus ditingkatkan. Tantangan dan dinamika penerapan manajemen ASN ke depannya akan semakin kompleks. Sistem merit ASN hanya dapat dicapai optimal apabila dilakukan secara terintegrasi, konsisten, dan senantiasa menjunjung tinggi integritas. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk berkarya bagi bangsa dan negara, dan jangan abai untuk selalu menerapkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan secara ketat. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa meridai semua ikhtiar yang kita lakukan dan memberikan petunjuk serta lindungannya kepada bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.